ada kolam untuk pemedihan, kolam untuk penetasan, kolam untuk pembesaran, bahkan juga ada alat untuk inkubator lobster. Ini alat untuk inkubator ikan lobster yang kalau misalkan telur bunganya mati. Jadi ini alatnya ya. Ini contoh untuk buraya yang sudah dari inkubator dan sudah selamat, taruh di sini. Terus ini juga ada lobster yang bertelur. Untuk lobster bertelur taruh di bak seperti ini. Ini juga untuk indukan atau benih dari lobster yang hidupnya mati. Jadi ini adalah kolam untuk pembenihan. Pembenihan itu untuk kawinnya. Jadi kawinnya itu ditaruh di sini. Nah, kenapa lobsternya itu pada tidak ada? Sebenarnya lobsternya itu ada, tapi di dalam shelter seperti itu. Karena lobster ini termasuk hewan yang nokturnal atau dia ini aktif di malam hari. Jadi ini siang hari dia itu masih bakalan masuk ke dalam shelter. Nah, kalau misalkan di kolam pembenihannya, penetasannya itu seperti ini. Ini penetasan atau lobster yang bertelur. Kenapa sih enggak kalau misalkan lobster bertelur itu apa bedanya sama kolam pembenihan atau perkawinannya? Coba dibandingkan. Kalau yang ini ada water pumpnya seperti itu, water pump filter. Kalau yang ini hanya ada aerator aja. Jadi kalau misalkan kolam untuk lobster yang bertelur itu dikasihnya aerator juga shelter. Nah, shelter kita kebetulan tuh bisa juga pakai yang seperti ini. Jadi pakai dari botol bekas. Dan ini kalau misalkan kok banyak sih kak lobsternya, padahal kan bertelur. Jadi kalau misalkan lobster bertelur itu bisa dijadikan satu asalkan warna telurnya sama. Kebetulan sekali ini adalah kolam dengan warna telur yang sama. Jadi saya jadikan satu, saya kasih aerator dan juga untuk ininya, untuk shelternya sesuai dengan jumlah lobsternya sendiri. Dan ini untuk lobster yang bertelur itu ketinggian airnya hanya 5 cm, ngasih makannya sehari hanya sekali. Nah, setelah di sini nanti menetas, itu baru bisa dipisahkan di kolam untuk pembesarannya. Oke, jadi ini adalah kolam untuk pembesarannya. Nah, kolam untuk pembesaran ini itu kita pindah dari mulai ukuran yang 2 atau 2,5 inci. Jadi dikasihnya sudah ada water pumpnya, ada aeratornya, dan shelternya itu pakai yang ukuran kecil. Jadi pakai yang ukuran segini. Kalau misalkan yang ini bukan, itu pakai yang ukurannya besar. Jadi pakai yang ukurannya segini. Kalau ini ukurannya segini. Tapi kalau misalkan mau lebih hemat, ininya itu juga bisa kok buat ininya. Jadi caranya dikasih sedotan boba ya. Jadi kayak sarang tahu gitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan ini kak, kalau misalkan sebelum menetas indukannya mati bagaimana? Nah, kita ada cara, yaitu indukannya kita ambil, terus anakannya kita masukkan ke inkubator. Jadi ini adalah inkubator di Fast Lobster. Jadi ini kalau misalkan ada lobster yang bertelur, terus indukannya mati, kita masih bisa selamatkan anakannya atau bakal calon benihnya itu dengan cara inkubator seperti ini. Jadi ini ibaratkan kayak lab ini di Fast Lobster. Jadi untuk yang lobster induknya mati, anakannya itu masih bisa diselamatkan di sini seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk lobster yang bertelur juga, itu selain dijadikan seperti yang tadi, itu juga bisa disendirikan. Jadi kalau misalkan ini itu contoh kalau misalkan lobster bertelur dipisahkan per satu-satu ya. Jadi bisa pakai bak seperti ini, terus kasih aerator seperti ini, terus jangan lupa kasih tutup juga ya, kasih tutup biar dia tidak manjat. Jadi ditutup seperti ini. Ini juga sama, ketinggian airnya 5 cm ya. Dan kalau misalkan tadi dari proses inkubator, kalau misalkan sudah menetas itu jadinya akan seperti ini, ditaruh di sini. Nah, ini ada lobsternya, ada atau burayanya ini. Jadi seperti itu proses pembenihan sampai dari pembenihan sampai dengan siap kirim ke mitra atau siap jual benih atau konsumsi yang dikirim ke mitra di Fast Lobster Farm Mojokerto. Ini budidaya di Fast Lobster Farm Mojokerto, seperti itu tahapannya. Terima kasih.